Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan memulai pelajaran kita, yaitu pertemuan pertama. Tapi sebelum itu mari kita perkenalkan diri masing-masing. Yang pertama, nama saya Disyanto Menabu. Saya asal dari Soeh. Saya berasal dari Universitas Nusa Cendana Kupang. Prodi atau Fakultas FKIP Pendidikan Teknik Mesin. Saya akan membawa materi mata pelajaran yang saya bawa adalah teknik listrik dasar otomotif. Tapi sebelum kita masuk dalam pelajaran atau pelajari lebih lanjut tentang listrik dasar otomotif, mari kita saya minta dari teman-teman, salah satu teman untuk memimpin kita dalam doa menurut keyakinan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baik adik-adik, hari ini kita akan memulai pelajaran pertemuan pertama kita, yaitu materi yang saya bawa adalah besaran listrik. Ya, baik. Apakah dari adik-adik ada yang sudah mengerti tentang listrik? Saat telah tiba untuk mempelajari lebih dalam lagi tentang listrik melalui mata pelajaran dasar listrik otomotif. Dasar listrik otomotif adalah ilmu yang mempelajari tentang listrik, suatu yang ada di kendaraan, baik itu kendaraan ringan dan kendaraan berat, secara sistematis. Yang pertama, melakukan serangkaian penelitian dengan sangat cermat dan hati-hati. Dengan cara itu, kita dapat menjelaskan apa dan mengapa suatu dapat terjadi, serta memperkirakan suatu terjadi saat ini maupun yang ada terhadap alam sekitar. Saya minta dari adik-adik untuk mengamati serangkaian listrik yang melakukan pengamatan terhadap serangkaian listrik. Amati sebanyak mungkin serangkaian listrik yang bisa kalian amati. Pada kegiatan ini kalian telah menyimpulkan bahwa dalam kegiatan pengukuran perlu menggunakan suatu satuan baku, satuan yang disepakati bersama. Besaran satuannya didefinisikan, ini disebut besaran pokok.
diskusi, saya akan membuat kelompok untuk diskusi. Diskusikan apa yang dekatnya hasil taksiran dengan hasil pengukuran sebenarnya dapat ditingkatkan dengan latihan. Untuk menguji, berlatihan menaksir dan menghitung, kemudian uji dengan hasil pengukuran. Yang pertama, pengamatan rangkaian komponen listrik seperti gambar baterai, kawat, penghubung, lampu, dan saklar. Gerakan saklar ke bawah, tutup saklar di mana pada posisi on, amati dari manakah lampu itu bisa hidup atau menyala. Yang keempat, amati atau nyala hidup atau nyala lampu beberapa menit, kurang lebih 3 menit. Kemudian matikan. Ulangi langkah tersebut sampai 3 kali sampai bisa menemukan komponen yang bisa membuat lampu hidup atau menyala. Buatlah kelompok diskusi, bandingkan hasil pengamatan dengan hasil pengamatan kelompok lain. Adakah yang berbeda dengan kelompok lain? Mengapa? Hasilnya demikian. Apakah yang mempengaruhi hasil pengamatan adik-adik? Tegangan pada rangkaian listrik bisa menyala lampu. Yang pertama, adik-adik harus tahu tentang arus listrik. Ampere adalah satuan SI untuk besaran pokok listrik. Dilambangkan dengan huruf A. Suatu ampere adalah suatu arus listrik yang mengalir sedemikian sehingga di antara dua penghantar lurus dengan panjang tak terhingga dengan penapan yang dapat diabaikan dan ditempatkan terpisah dengan jarak 1 meter dalam vakum. Penghasilan yang gaya sebesar 2 kali 10 pangkat min 7 Newton per meter. Satuan ini diambil dengan nama André-Marie Ampere, salah satu penemu elektromagnetik. Definisi arus listrik. Elektron yang mengalir melalui suatu penghantar tiap detik, atau dengan kata lain adalah mengalirnya elektron secara terus-menerus dengan berkesinambungan pada konduktor akibat perbedaan jumlah elektron pada beberapa lokasi yang jumlah elektronnya tidak sama. Apakah adik-adik mengerti? Besarnya arus listrik yang mengalir melalui konduktor adalah sama dengan jumlah elektron bebas yang melewati penampang konduktor. Setiap detik arus listrik dinyatakan dengan 1, sedangkan besaran arus listrik dinyatakan dengan satuan ampere. Disingkat A, 1 ampere sama dengan pergerakan 6,25 kali 1018 elektron bebas yang melewati konduktor setiap detik. Atau dengan pengertian lain, 1 ampere arus adalah mengalirnya elektron sebanyak 624 kali 1016 dalam kurung 6,24 kali 1100 kali 1000
atau sama dengan 1 coulomb per detik melewati suatu penampang konduktor. Ya, baik adik-adik, saya akan membaca arus bergerak dengan dari terminal positif ke terminal negatif. Sedangkan aliran listrik dalam kawat logam terdiri dari aliran elektron yang bergerak dari terminal negatif ke terminal positif. Arah arus listrik dianggap berlawanan dengan arah gerak elektron. Elektron bebas yang bermuatan negatif selamanya akan selalu tolak-menolak. Satu dengan yang lain. Bila ada kelebihan elektron di satu tempat, maka akan ada kekurangan elektron di tempat lain. Elektron akan selalu bergerak ke tempat yang kosong dan kemudian mencoba untuk saling menjauh satu sama lain. Saat pergerakan ini terjadi, aliran atau arus elektron terbentuk. Arus akan terus berlanjut sampai elektron genap terpisah dari intinya. Arus dapat digambarkan seperti laju aliran elektron. Besar aliran elektron biasa diumpamakan seperti pada pipa air. Pada pipa yang diameternya lebih besar mempunyai kapasitas aliran yang lebih besar pula. Artinya adalah aliran harus akan besar bila jumlah elektron yang bergerak juga banyak, sehingga sambungan air bisa jauh seperti gambar di bawah ini. Jika kesimpulan adalah mengalirnya suatu elektron sama dengan mengalirnya suatu arus, arus adalah mengalirnya elektron secara kontinu pada konduktor akibat perbedaan jumlah elektron pada beberapa lokasi yang jumlah elektronnya tidak sama. Aliran arus listrik secara teknis aliran elektron yang sebenarnya. Ya, baik teman-teman, ada latihan formula arus listrik adalah I sama dengan Q per T, di mana I sama dengan besar arus listrik yang mengalir, ampere. Q sama dengan besar muatan listrik, T sama dengan waktu atau detik. Kuat arus listrik. Definisi kuat arus listrik adalah arus yang tergantung pada banyak sedikitnya elektron bebas yang pindah melewati suatu penampang kawat dalam suatu waktu. Dengan kata lain, ampere adalah arus yang tergantung pada banyak sedikitnya elektron bebas yang pindah melewati suatu penampang kawat dan suatu waktu. Ampere adalah suatu kuat arus listrik yang dapat memisahkan 1,118 mg perak dari nitra perak murni dalam suatu detik. Listrik yang dapat memisahkan 118 mg perak dari nitra perak murni dalam 1 detik. Rumus menghitung banyak muatan listrik, kuat arus dan waktu. Formula arus listrik adalah Q
Q sama dengan I kali T, yaitu 1 Coulomb sama dengan 6,28 kali 118 elektron, di mana Q sama dengan banyak muatan listrik dan dalam satuan Coulomb. I sama dengan kuat arus dalam satuan ampere. T sama dengan waktu dalam satuan detik. Ya, latihannya adalah permasalahan kuat arus listrik. Membuat latihan, sebuah baterai memberikan arus 0,A kepada sebuah lampu selama 2 menit. Berapakah banyak muatan listrik yang dipindahkan? Ada yang tahu? Adik-adik ada yang tahu? Kalau tidak, mari kita sama-sama kerjakan pemecah masalah. Diketahui I sama dengan 0,5 ampere, T sama dengan 2 menit. Ditanya Q muatan listrik. Berapakah muatan listrik? T sama dengan 2 menit sama dengan 2 kali 60 sama dengan 120 per detik. Q sama dengan I kali T sama dengan 0,5 kali 120 sama dengan 60 Coulomb. Ya, baik adik-adik, materi kita hari ini sampai di sini. Saya akan membuat tugas di rumah untuk adik-adik mengerjakan di rumah. Kumpul minggu depan. Yang pertama, sebutkan satuan-satuan besaran listrik. Yang kedua, sebutkan cara pembuatan medan magnet. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan GGL, gerak gaya listrik. Ya, baik, itu tugas di rumah. Kumpul minggu depan. Dan materi kita hari ini cukup sampai di sini. Kita akan lanjut minggu depan dan kumpul tugas pada minggu depan. Terima kasih, sampai jumpa.